Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali Aji Khusbah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang wali kalau munajat matur teng pangeran, ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya, nggih, seneng dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wa qarinusu alal maksiyah. Niki teori umum. Terus kemudian wali itu bilang fa'wisni ya yasal mustaghisin, maka tolonglah saya ya Allah, karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Mesti minta tolong lawan nafsu, ngelawan hubul dunya, ngelawan tulul amal. Terus fa'ilam tarhamni famang dalladhi yarhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Iki dawuhe wali. Ngene iki napa nggih cara tiyang sakniki psikologi niku tiyang wong ati cilik napa? Wong ati cilik. Ha jenengan mek kula wis wong dablek dadi ora usah wedi donya. Dadi nek sampean kan angen-angen urip ku sugih, nek sugih ngamal bangun masjid. Dadi tulul amali sampean niku keren napa? Kaya ono sugih bangun apa? Masjid terus bojo papat. Nurut kabeh ana tambane. Papat nurut kabeh. Dia anak soleh kabeh. Allah. Iku ora tulul alim kabeh. Iku ora tulul amal iku fantasi iku jenenge. Itu fantasi. Wa hubbud dunya ahlakani. Seneng donya ku ngrusakno kan gak seneng duwe dhuwit, duwe mobil, ngaturi kiai, ngurmat mai kiai. Soale dadi apik. Wa syaitanu adolani, ini bener nih. Setan menyesatkan saya. Jadi cari singarang hikam lucu, singarang hikam ngendikan ngene. Pangeran saking senenge menungso. Iku nak sesate digolekno kambing hitam, iku digekno setan. Jadi nak berpikir, jadi bagus lah maksudnya. Bagus iku. Kan kok kowe ini wis sesat to? Nah, kok nak ketemu pangeran, kenapa kowe sesat? Niku wonten setan bagus. Ya kemungkinane lho, pangeran maklumi mergo kowe korbane setan. Utawa tamah ngebresno kowe ning siksa. Mergo ngambing hitam napa? Setan. Kemilan di potensi ini. Jadi nak cara hikam niku setan mindilu hadidar. Mindil niku tisu atau kacu. Setan tiga pangeran itu gelap. Jadi karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalahnya. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya ini loh kemana? Ono wong ayu ngerayu kowe, wengkek ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu iku nyalahno kowe ta nyalahno cahayu sing ngerayu kowe? Enggak sing normal ya. Nyalahno sing ngerayu. Mergo kowe reputasine khusuk misal. Khusuk campur adi duwe itu kan solid biasanya. Wong lanang solid itu nanti 21 khusuk nomor ora di dhuwit. Iku solid dari godaan setan. Nek khusuk tok di dhuwit masalah. Utawa di dhuwit tetap khusuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nak kepengen nolak apa? Setan khusuk mbek ra di dhuwit. Wah iku hebat. Itu benteng terbaik. Tapi kira ora siap kan? Orang ora iso ngerayu to, genong SMS yo dhuwit kok. Traktir iku yo. Terus wong nek nanti dhuwit aurane ra ono, wedok delok wis ora seneng. Wong ngisi ubel ora kuat. Terus melarat itu masyaallah tenan. Barokah mesti dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Khusyuk. Mergo nek melarat ra khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di dhuwit. Mbok nyolong, mbok nyopet, wong jenenge ra duwe khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai. Kalau dulu itu, nyun sewu dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. Nggak senangnya bukan karena apa-apa, karena tak anggap itu berlebihan, namanya berlebihan. Wong soleh pas-pasannya kok kepengen jadi wali gitu. Nomor dua kan nggak baik lah kita nyanyi Abdul Qadir Jilani, nyanyi Mbah Hamid Pasuruan, nyanyi wali-wali sing resmi lah. Selain itu masyarakat juga siap, roh boy terus jadi wali, maksudnya kok ora ikhlas lah, ndak keriting terus wali kan,
Maksudnya nak kowe lho, nak wong liya dadi wali monggo lah. Gak misalnya ujug-ujug Mustafa Wali kowe gelem nyucup gak misalnya ujug-ujug. Ketaruhin ujug-ujug dadi wali kan koyo keberatan. Maksudnya ya bukan apa ini kan menyangkut harga diri ya. Tenan sing diwali dadi wali ku wong ganteng-ganteng Mbah Mun Salim Alamah ganteng sepuh kan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat. Itu tetap bagus. Kayak pengen dadi wali ya apik, pengen dadi ahli swarga ya apik. Karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenan. Kalau nganti ngomongin ngarepe pangeran, saya akan tanggung jawab sampai sebenarnya ketemu Allah. Rangsangan ini tuh bagus karena itu satu-satunya cara atau di antara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayangno iso dadi wali kaya wali-wali ya aja kaya Abdul Qadir lah keduren ketua wali sitok wae maksudnya sing wali-wali biasa wae. Karena manusia itu kadung idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya duniawi. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu ngidolakan apa? Wali. Sehingga dia ini terus gara-gara ngidolano wali, krungu-krungu syaratnya jadi wali ku wiridan, bengi-bengi wiridan. Meskipun motifnya kepen jadi wali. Meskipun malaikat ya ada respon maksudnya. Maksudnya mangkel malaikat. Wiridan arang-arang yang kepengen jadi wali. Kowe ra kena azab wis apik, mesti malaikat ya responnya gitu. Tapi itu bagus lah. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Sono sing wali, macam-macam lah. Efek. Terus penyebutan. Akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim lah misalnya. Siapa saja orang alim kan pasti wali. Ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa? Rumah itu Ibi zikri solihin tatana zalul barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali. Akhirnya anak pertama itu kepengen. Michael Jackson itu sopo itu betul apa ini. Semua gambar yono, gitar yono, sering disebut. Sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju. Karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya ngono. Maksudnya ikut trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah maksudnya. Lu paham tenan to ora jadi wali. Mulane ke dokumen jadi wali tak baro. Aku duwe trik ngelawan setan. Karena itu paham ya. Saya kemarin jagungan sama Gus Azaim yang punya pondok Situbondo. Gejog-gejogan. Saya juga saya termasuk kiai sing uraan tapi kok potongannya cek para pangeran ya. Para tenan Gusnya sebetulnya. Di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal ditomone pangeran ya nunggu ketuane lah, mosok enak kan. Allah itu pernah nyifati orang beda apa? Innal ladzina yarmunal musaratil ghafilat. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus Azam hanya beberapa orang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau, karena saya kemarin di beliau hormat, karena dulu muktamar yang 84 ya kan di siapa? Ki As'ad di Situbondo. Saya kemarin hormat hallnya beliau. Saya ditanya. Ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Ambek gue kan gak mungkin aku takok. Maksudnya timbal balik, carane dadi wali kan. Aku gak jalur sing uraan sing cepet. Ya kena meleh jalur khusyuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu sarannya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abdus Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, kowe urung lanang nak urung ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi kowe urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong iku urung iso ibadahin, nak urung wiridan wali apa wae kecuali eling Allah.
Akhirnya kan jajal-jajal koyo apa dadi wali ngene wiridan. Lali TV, lali duit, termasuk lali tanggung jawab macam-macam. Jenenge latihan kan, jenenge latihan wis salahno. Tapi kan terus bergaya resi apa? Resi. Senwangis. Meskipun akhirnya bareng ditakoki ya mergo mikir utange tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lah kan ke gua bar ning kamarmu kok gambar wong wayu montok wayu. Nek ora ngenes. Ngenes siji kok aku ora di bojo ngono iku wis kan. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup itu. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan, dikai kafan. Kemudian sholat kebar delok iku sholat meneh. Saiki ora digo seni. Wah repot kena seniman kok opo dadi apa? Seni. Pemenang Jokono es apa? Dracula es pocok ngono akhire barang-barang ngono senapa. Jadi saya pastikan kalau sampean ingin jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi yang jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojlokane ngono. Wah, kayak wong lanang opo mok ora rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India. Itu provokasi terus. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu ya. Tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk halal ke sana. Tapi nak kowe kumpul wali kan, kowe kurang mukmin tenan, nak ora ngeling Allah nganti lali segalanya. Bengi-bengi lewatian mau lampu dipuwate ini. Suwe eling pangeran. Astagfirullah. Wes anak delok TV di Buaro ana wong anan di Baro telepon radio angkat. Anjen ngangkat. Iya ngake utang ngangkat. Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lho kula ngrasakno. Kula nganti ngalim ngeten ya baru kae kanca. Misalnya saya kancanan putra-putrane Mbah Mun. Wong rong alim nak rong iso maca muin lanyah. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Nah, mungkin kalau sampean berteman keluarga Mbak Arwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Lah saiki misale bandingno kancanan wong akal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung ngrasakno wedok akeh. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau apa? Hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Nah, melane kalau suwun soe kudu seneng wong soleh. Melane agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimbainihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat, terutama ketuanya lah imamnya. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sampean langsung Rasulullah. Karena keduren. Piye jajal ki bayangno seneng Nabi, pokoke seneng Nabi langsungan lho maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi ku mesti, tapi ada apa? Tahapannya. Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan Gus Azaim ke saya, banyak wali yang mengartikan faula ikama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik. An-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada berarti mencintai sholihin dulu, baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat. Engko nang misale enak ya jadi nabi misale. Wah, anak buah wah deh. Terus nyuwun sewu garwane akeh kan terus repot ya. Khayalmu itu salah gitu. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, napa dibina ulama. Niati rabi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong soleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandekman nabi garwane akeh njen ngrumat wong akeh. Nak ngono nabi zuriyah akeh dadi habae wong soleh-soleh. Mergo
memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng mbek ilmu itu. Pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Ba tapi gak pernah ngaji, jare mana enak mesti pikiran enak dadi Gus Ba. Umate wakeh. Dikon mati yo nurut, kon nyemplung sumur yo nurut. Oh terus kacau. Carane seneng yo kacau kan? Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham nggih maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno ulama. Makanya masyhur itu ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi. Tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu iku dhewean ning guwa. Wong mun taut-tautkan diri ning guwa, bareng gremeng-gremeng krungu apa terus dekne metu ngaku nabi. Coba kalau senengnya dipandu ulama. Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, ra bakal ana nabi neh. Dadi dekne wis menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain karena itu cara kita untuk mencintai nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi, kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi, pasti semua orang Islam pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah. Makanya masyhur itu kan, perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, gue ngarah krungu tarikh iki tak jamin. Gue iki ning kitab gedhi ora. Mana ya tahu krungu tapi radong. Saya ngenyek sampean. Dosa aku ngenyek ambek ganjaran kumulang iku jak ganjar kumulang ora usah mbok tiru. Ben ganjaranku ora kakean ora usah mbok tiru. Ben kowe yo di ganjaran maksudnya ganjaran ngaji mek ganjaran sing. Sana kira itu sebenarnya nuntut aku ning akhirat kan lumayan, dia hak tuntut. Tapi kan aku sekali balas terus ra imbang gitu. Aneh-aneh. Harusnya tersinggungan kok cawe itu biasa wae maksudnya. Kanjeng Nabi niku Fatu Mekah niku kan membawa pasukan besar. Pengikut besar. Saya ulang lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi ku ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, Abai Abdul bin Abbas. Paman Abu Sufyan nanti ajak di Tal ini, di gunung ini. Supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah ini. Itu cara saat ini kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini dipimpin. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat, Abu Sufyan komentarnya ini. Qad balagha mulka ibni akhika. Cek hebate kerajaane ponakanmu. Wah, Sayyid Abbas tersinggung. Hadhihi an-nubuwah ngawur bocah ora pahaman. Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau enggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahe akeh. Enak jadi anak buahe akeh. Ya sak terus enak jadi ratus jagat, anak buahe akeh. Sak terus ya. Itu bahaya, memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, ya memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, huwa imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ina nyembah watu, nyembah wong padha wong misalnya. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tasbih. Dadi akhire nyifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imamu ahli thariqah, imamu ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, ngelihat Nabi diikuti orang banyak, ini enaknya jadi Muhammad, pengaruhnya gede. Banyak enggak sekarang orang yang enggak suka kiai, terutama zaman PKI. Nak ngenyek kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok yang omah untuk setoran. Betul loh, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai.
Santrinya kon kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Kan itu provokasinya seperti itu. Nak membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham ya? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya semua. Artinya apa? Karena memahami kiai tidak difahami secara nubuwah. Tapi kan nak senang ulama dengan makna difahami secara nubuwah, mesti wirasatun nubuwah. Wah, kitab panjang keramat. Lah Gus Bak mulang ya ora ono sing gaji oleh suweneng tenanan. Sing ngaji ra paham ya suwen. Wah, iku nak gak keramat ke iso. Wah, akhirnya kan sopan. Kan ya aneh wong ra paham kok seneng. Wah, iku hebat. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku tak sampean. Lho keramat sampean ya. Cara ono pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Bak nek mati ngaji wajar dong kan dia paham. Kira paham? Buyu, yo istiqomah teko. Wah itu bingung peneliti ini ada apa ini. Paling enggak dianggap kekuatan magic. Gak karu-karuan malah. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu saya ulang lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qad balagha mulka ibna. Cek ponamu saya dadi raja gede, wong nurut. Saya tak pas duka, iki nubuwah. Beliau punya pengaruh seperti itu tuh nubuwah. Ya kayak begini lah misalnya. Ini wirasah nubuwah. Kok ndak nubuwah gimana coba? Kalau wong delok dangdut kan wajar, delok wong ayu. Wajar lah cara sing delok akeh. Apa meneh terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar cara wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe ngaji ngene iki kan ya ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Bariku terus ngalim kok Gus Bak, ora mesti. Bariku untuk bojo ayu, ora mesti. Payu wayo, ora mesti. Dadi uripe enak, kok tetep dilakoni. Wah, iku nubuwah iku. Ana warisan apa? Nubuwah. Kok ulama warasatul. Dan itu nyata, lho nyata. Jajal kowe iku entuk apa jajal kok ngaji? Swarga ora mesti. Aku ya urung roh daftar ning swarga. Neraka ya ora mesti, tapi jelas mbok lewati. Potensi cebloknya mau tinggi sekali potensi ceblok. Nana ora rencana liwat to. Rencanaku terbang, anak liwat kok ketok wis medeni wong tenan. Dadi neraka iku mesti tak didono. Dalane iku cuwili. Terus kowe liwat ning dhuwure. Wes ngono sik digantoli kok ngisor. Lah anak sing terbang ku rapati digantoli. Mulane wali-wali ku ambek Allah di terbangno. Ben gak kena apa. Gantoli iki tenan ya. Mulane cara wong belah iku wong pikir laut itu jenenge cara gonku wong belah. Aku tau diprotes wong belah iku kalah, jeneng wong belah iku pinter tenan. Tahu ana usum medhus Australia gitu. Wis powel tapi gak ono apa. Sungune kan lemu-lemu. Ya kula kan wong alim fikih normal, waras. Takoki wong ya sah. Wong seneng ngene, wong desa seneng butuhe daginge akeh. Awaluman sing protesi wong belah ki Mas. Gus, piye lho ngono kok sah iku piye? Wong kurban ditumpaki, nek gak ono sungune cekelan opo? Maksudnya itu cara wong belah, sing wedhus sing sah diku kurban sing sungune iku sing kok wedhus suka bumi lho. Sing berangga. Mergo dekne bayangno nggo cekelan. Wah, matekno wong. Akhirnya ya wis menjak iku wedhus sesare gak payu. Mergo dihok lah sebenarnya dibuli kowe nak korban nganggo iku. Ora iso cekelan, ceblok. Jadi fikih itu ya harus mendengar kaum belah. Jadi tangan-tangan masyarakat. Nah, itu rontok kacau ya, secara ilmiah kacau. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi pitu. Korban itu kan kanggo wong pitu. Nah, kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojone, pas bojone bareng Ruhin. Nah, pertanyaan esok ben bojone Mustafa itu bareng. Resiko loh korban pitu kan nggak mungkin. Suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya istri. Lah tadi bojomu ayu bareng Fauzi. Lah iya pertanyaane bojomu bareng sapa? Wong korbane melok paket bareng Mustafa. Apa meneh nek sing lanang ora korban sing korban bojomu tok. Lah hukume pangeran di logika.
Akhirnya kan bojomu bareng rombongan. Wong iya hati pitumu. Lah nek dosokan terus piye? Lah ngono agama kok diakal ngono ora usah ngono, wis aneh-aneh. Lan sakniki ini wedhus teng kula sing napa? Sing Australia sing ana sungune ora apa. Kok kula dipaksa fatwa. Kon sing ana sungune. Lah akhirnya ngomong nggih Mbah sing wonten sungune mawon kesane gitu. Akhire nek ngomong jare Gus Bah ya sing kudu ana sungune. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Mbah nak jenengan sing wonten sungune. Oh tapi anggere wong diceritani jare Gus Pak kurban kudu ana sungune. Matene wong. Ape tak lurusno ben wis. Ya kadang ana sing ulama-ulama fikih usil. Mosok Gus syarat kurban kudu ana sungune. Sing ngomong ngono sok jare tiyang kowe ulama kok bento. Nak maksudnya wong sing rawi ngene kok mbok ndelek iku bos. Ulama nek arep ati dhuwit ngono akhire bingung ngomong. Ana kok ditampa ana berita apa ditampa. Njen repot dadi kiai iku repot. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong 7. Bojomu melok rombongan. Ikhlas ya. Lha nek ikhlas tak sahno. Nara ikhlas tak ge fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Oke baru. Ini serasa ngono, agama ora ngono. Memangnya pangeran gak kuwasa ngekeki sapi 7. Baru kayak ikhlas wong sitok dikai sapi sitok ora perlu sesekan. Lah anak itu tenan, masih sapi itu mak wong 7 ora sedeng ana. Ngono iku agama iku saking regani. Maksudnya iku saking agama iku efisien 7 cukup, sapi sitok cukup. Itu saking apikane pangeran ngono ora usah mbok tafsiri terus sapi sitok ditumpaki wong. Engko sesuk ana pertanyaan, iku nak sapi sehat, nak ora sehat ra kuat. Malah panjang kan. Iku kudu sapi terlatih, ora terlatih nak ditumpaki iku mbrot. Bocah kok Mu'tazilah. Tapi saya pastikan ya kula suwun jenengan nak seneng nabi kok aja langsung tapi nganggo Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau membaca solat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak bisa. Tak warai mas, ini khusyuk lah. Bahaya yang khusyuk. Agak dididik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi solawat penghormatan kepada kekasihnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau, cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, lho ke di otoritas apa? Kok ujuk-ujuk di solawat karena kanjeng Nabi? Ungkir emang bener kok gue sampai kok. Tapi diwarai Nabi, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma. Berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu nggak siapa, nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita nggak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu. Kan mesti kita akan ngomong, segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu di kebaikan nopo. Maka terus diwari Nabi, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Sayyidina. Jenenge Ruhin ya Ruhin, ra ono Pak Ruhin. Cuma tonggone pantes tuwa diundang Pak. Ngono kok diperdebatno. Mesti ae lahire jenenge Ruhin, kok sing rada takzim muni Syekh. Sing sedengan yang muni Pak. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya akhirnya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang. Sering dikei duit Ruhin misalnya. Tapi Ruhin roh anak kula Hasan gak tau ngekei duit. Tentu saya kan iskal. Wong seneng aku, ora seneng anakku. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng sak keluarganya. Kan ya tidak lucu kan hormat bapaknya tapi anaknya ndak. Hormat orang tuanya, anak cucunya
Nah, maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarganya. Nah, terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nak ngendikan itu dua kali. Kullu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab, dan baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib. Dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Dong. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya. Misalnya kita seneng cawe wedok, bocah wayu, priayi. Berhubung kowe seneng jengkol, sampean mbok kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta apa dianggap kurang ajar? Mergo kowe cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik cara kowe jengkol mbek rokok. Pacaran mbok kei jengkol mbek rokok alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan itu. Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Wa rafa'na laka dzikrak apa? Alam nasrah laka sadrak terus wa wada'na angka wizrak alladzi anqadha dhahrak terus wa rafa'na. Itu ada ulama menafsirkan gini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap azan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah. Itu tentu benar ya. Tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren. Karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apal. Jumlahnya terbatas. Tapi yang dimaksud warfa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali sangat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa misalnya, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawuh Kanjeng. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi katanya diantaranya Said Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan. Jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat solihin. Dari solihin naik syuhada, naik siddiqin. Kemudian bisa mencintai secara benar, mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai Nabi. Tapi ojo asal cinta harus nunggu instruksi para ulama. Karena mereka yang tahu, yang punya sanad, cara kita mencintai Nabi. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, nak kepengen swarga mawur aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas itu gini. Gue sungkem neng pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu warfa'na laka dzikrak. Jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis apa? Warfa'na laka dzikrak. Jadi tidak usah nunggu karena pas azan. Kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Rasulullah. Misalnya kita tidak zina, tidak maling, tidak nyopet karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ya ini ya. Dan menurut saya tafsir itu benar.
Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya ndak apa? Sedikit jumlahnya ndak banyak. Pun kula terus dong. Ya dari kula suwun lah, pokoknya jenengan kudu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Ya mau sampai lali maksiat ini mau gara-gara ambisi dadi wali, wiridan dhewean. Keren. Akhirnya lali macam-macam sing maksiat. Tapi ya tentu dengan guru. Nah, orang guru suara kucing banggap ilham. Seradi duwe utang wakeh wiridan bengi-bengi ning guwa. Ana lawa liwat dari wahyu, wah matane wong. Makanya harus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi. Karena Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Tapi kalau nggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal. Dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa dihindari. Ini masyhur dawe guru-guru kita. Nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Nah, cara kula kok krungu kabar Ruhin Mustafa Walillah, wau tetep wani ngenyek. Paling amatir. Nanti ning klasmen tetep dhuwur aku. Ini mboten perkara sombong. Nah, dene kepen sak dhuwurku, iku sak dhuwure sombong. Wong kok ben dhuwuri gurune. Aku langsung protes nih mengiran. Gusti cabut sedanten ilmu nih. Coba bok. Mboten. Kula ya ora kepen dhuwure sampean. Panjenengan ning dhuwure ora usah kepengen. Enak. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama di ilmu biar dengan cinta sing diridani Allah ben apa. Rasul kayak tadi, sahabat mencintai Nabi itu saja tanya, "Kaifa nusolli 'alaika ya Rasulullah?" Andai kan langsung baca salat, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding Rasulullah? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya sudah, kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu. Kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar. Cinta kita benar dengan cara yang benar. Menurut terus no. Wal makola tu tema kola asad wal isrun kang kaping pira? Pinten? Kang nomor 6 lan 20 iku ngene kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh saya ati ala ummati zaman nuhibbunal khamsa minal asya wa yansawal khamsa. Saat bakal teko ala ummati ngatasi umat ingsun apa zaman. Yuhibbuna kang padha seneng sapa ummati al khamsa ing barang 5. Mesti umati sing umume wong kaya kowe-kowe ngono. Aja bayangno umati sing waras-waras mboten kan ini. Wayan sauna lanari sapa umati al-khumsa ing 5 minal umur. Jadi senang barang 5 melupakan barang 5. Maksudnya umati sing umum ora kaya Imam Ghazali, Imam Syafi'i gak ora mlebu. Maksudnya ora dadi bakasan iki sing umum-umum. Umume wong misale yuhibbuna dunya wayan sauna al-akhirah. Eling dunya lali napa? Akhirah. Yuhibbuna al-hayat wayan sauna al-maut. Seneng urip ora seneng mati. Kecuali wong-wong sing kasuse akeh walian seneng mati ora seneng iku wong kelainan ya. Ini kan bakas wong waras. Wa inna Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Mangqala fil yaumi khamsan wa isrina marrah." Siapa yang lafadzkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal. Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumama ta'ala firasi, kemudian dia mati setelah berdoa itu. Engko praktekno ta ora usah mati. Nak mati kaleng sitok matku. Ngono langsung kok bengi mbok waca. Waca jebule mati tenan. Wah, keren apa? Tapi kata orang wae mati kan gitu. Ma Israil raminat. Allahumma Allah barik laturi berkahi panjenengan ingsun fil mauti ing dalem kematian wa fi ma ing dalem perkara badal mauti sawise kematian. Semama tamu kono mati sepung ala firasi meskipun ning tempat tidure wong. Maksudnya dia mati tidak harus dalam keadaan perang bila fisabilillah iku atau huwa ajr syahid. Dia dikasih pahalanya wong sing mati syahid barokah donga napa Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ayo mari Allahumma barik li fil maut wa fima sedina diwaca pira? Selawe. Dina waca ping selawe. Anak umur cek 10 tahun ya praktekno nganti 10 tahun. Pas mati pas lali ya wis.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah mendengarkan penjelasan dari Gus Baha. Semoga kita bisa memahami maknanya dan kita bisa memanage kehidupan kita, memanage hawa nafsu kita, memanage hati nurani dan pikiran kita agar kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita lupakan kehidupan ukhrawi walaupun kesibukan dunia menyita kita. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.